Jadi cross texel di kandang kita itu kelasnya itu seperti kelas-kelas domba-domba dombus. Bahkan hampir menyamai domba-domba F1 dari perbobotannya itu. Kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya ada yang minat, khusus buat domba cross texel betina, itu kita harganya di harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat transfernya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat selalu dan juga makin diberkati. Yang paling penting itu kesehatan ya sobat-sobat. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar perdombaan lagi. Nah, kemarin-kemarin kita membahas seputar domba-domba dari domba-domba dorper, kemudian sama domba awasi, gitu ya. Nah, khusus untuk video kali ini, kita akan membahas seputar domba Texel. Nah, buat sobat-sobat ternak semuanya, jadi di kandang pusat domba itu kita tidak ada Texel Pureblood. Ya. Kita tidak ada Texel Pureblood, tapi kita adanya cross Texel. Nah, jadi cross texel di kandang kita itu kelasnya itu seperti kelas-kelas domba-domba dombus. Bahkan hampir menyamai domba-domba F1 dari bobotannya itu. Bahkan ada yang 5 bulan bobotnya udah 50 kilo, kemudian 7 bulan udah hampir 50 kilo atau 50 kiloan. Makanya tonton terus, simak terus penjelasan untuk seputar domba cross texel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Ayo. Jadi sobat-sobat ternak semuanya, di kandang samping kanan dan juga samping kiri saya, ini ada dari domba-domba cross texel yang posisinya lagi kolonian. Nah, untuk koloninya itu dengan pejantan apa? Kita pakai pejantannya pejantan Dorper Pureblood ya. Yang tentunya genetiknya sudah terlihat ya, genetik yang bagus. Dimulai dari kaki-kaki depan, kemudian dari lebar dada, dari muka, dari domba masker, sama dari panjang dan juga tinggi badannya sudah terseleksi ya. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk domba-domba cross texel ini adalah domba pedaging ya. Domba pedaging dari teksturnya juga untuk cross texel ini itu lebih gurih, relatif lebih gurih karena domba cross texel ini lebih banyak di lemaknya. Nah, tapi jangan khawatir, lemaknya itu enggak terlalu banyak ya. Jadi antara daging antara dengan lemak itu sekitar di antara 70% 20%-an ya. Antara daging sama lemaknya. Makanya paling lemaknya sedikit-sedikit lah. Itu yang membuat cita rasa domba cross texel itu lebih relatif lebih unik. Meskipun usianya udah usia di 3 tahunan, 4 tahunan, ataupun 5 tahunan. Nah, jadi untuk domba cross texel ini cocok banget ketika sobat-sobat ternak semuanya yang pengen mulai beternak domba, tetapi masih bingung gitu ya. Nanti kedepannya penjualannya seperti apa, kemudian nanti larinya kemana, target pasarnya kemana, cocok banget pilih di domba cross texel. Nah, untuk domba cross texel ini yang pertama itu cocok buat pedaging, ya. Itu yang pertama. Yang kedua cocok buat breeding. Yang ketiga cocok buat dijadikan sate. Ya, jadi nantinya larinya ke sate ataupun gimana. Ya, jadi untuk domba cross texel ini sangat cocok. Nah, untuk domba cross texel ini untuk betina-betinaan. Kalau misalkan dari sobat-sobat ternak semuanya ada yang minat, khusus buat domba cross texel betina, itu kita harganya di harga 75.000. Yang posisinya untuk kosongan ya. Jadi yang posisinya kosongan seperti ini kan belum kelihatan yang buntingannya itu kayak gimana. Yang posisinya udah bunting kayak gimana itu belum kelihatan. Jadi masih terbilang domba kosongan. Kalau misalkan kosongan itu harganya cukup di 75.000 aja. Jadi buat sobat-sobat ternak semuanya yang minat 75.000 kilo. Dengan bobotan jumbo kalau di sebelah sini. Itu rata-rata relatif bobotan di 50 kilo, 10 kilo, bahkan ada yang 70 kilo. Seperti domba yang paling besar itu. Itu hampir di 70 kiloan. Ya, ada juga di sebelah sini yang bobotan 60 kilo, yang 70 kilo, ada juga yang bobotan mini, bobotan di 50 kiloan. Ya. Nah, sebelah sini juga sama sih sobat-sobat transportnya. Jadi untuk domba cross texel antara kanan dan kiri, sebelah kanan dan sebelah kiri saya itu sama, hampir sama ya. Yaitu untuk dombanya domba-domba betina yang lagi koloni. Kalau dari usia itu usianya sekitar di laktasi. Jadi lagi bagus-bagusnya untuk hasil anak.
rata-rata anakannya ada yang triplet, ada yang double, itu rata-rata bagus-bagus ya. Karena kenapa saya bilang bagus? Karena setelah melahirkan ya, pasca melahirkan si anakan kan biasanya nah ini pada langsung berturun. Mungkin dari faktor pakan, kemudian dari faktor perawatan, sama dari faktor dombanya juga. Ataupun dari laktasi juga biasanya mempengaruhi. Karena bisa dibandingkan kalau misalkan yang domba yang laktasi sama domba yang daraan, itu biasanya bisa dipastikan domba yang lebih baik yang laktasi dibanding yang darah, yang bunting darah. Biasanya kalau bunting darah itu kadang ada yang punya sifat keibuan, kadang nggak ada yang punya sifat keibuan. Next, kita lanjut ke domba pejantannya. Jadi pejantan yang tekse ini cocok buat akikahan ataupun buat kedaikan ataupun buat persiapan kurban. Nah, untuk dombanya kita sekian dasar. Nah, jadi sobat-sobat trans semuanya ini di kandang etalase ya. Di sini ada dari pejantan-pejantan dari prospektoran. Ini besar ya. Bisa kemarin banyak yang ambil itu dari Ipsa perangnya. Nah, ini sifatnya dari prospektoran, dari satu dokter. Ini kenapa sisa yang satu dokter ini itu udah di booking sama orang ya. Jadi kalau misalkan domba-domba yang udah di booking itu kita nggak tahu hasilnya baik. Nah, ini usianya di sekitar di 6 bulan. Bisa dilihat dombanya. Ini untuk dombanya usianya masih muda di 6 bulanan, harganya cukup ekonomis aja di 60 ribuan aja per kilo ya. Dengan bobotan di 35 sampai 40 kiloan kalau sebelah sini. Kalau misalkan pengen yang jumbo, kita ada ya di sebelah sini. Geser ke samping, kita ada. Ini ada yang posisinya jumbo-jumbo seperti yang ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, bahkan yang ini. Kita ya. Masih muda-muda, 7 bulanan. Usianya masih muda-muda di 7 bulanan, bobotnya udah hampir di 53 kiloan. Kemarin itu kita sempat timbang domba yang kita sana. Ada di 53 kilo. Itu harganya cukup ekonomis aja di 60 ribuan aja. Kalau misalkan pengen diborong buat persiapan kurban atau rayaku, ya nanti kemungkinan kalau misalkan rayaku bisa mencapai di bobot 70, 80 atau 90. Kalau misalkan dari kita perawatannya, kemudian dari cara memperlakukan dombanya itu bagus. Jadi cepat-cepat. Untuk harganya kita cukup di 60 ribuan aja. Kalau misalkan 50 ya, 50 kali 6 itu sekitar di 3 juta. Belum termasuk sama ongkir. Nih ya buat sobat-sobat semuanya yang kemarin nanyain, harganya itu udah termasuk ongkir belum? Belum ya. Karena yang pertama itu kita harganya sudah ekonomis. Yang kedua kalau misalkan kalau misalkan udah sama ongkir itu kita gak ada banget ya. Ini juga buat persiapan buat kurban bisa, kemudian persiapan buat di breeding juga bisa. Jadi sebetulnya domba-domba prostexe maupun dorper maupun awasi, spek di kandang itu di kandang kita itu speknya spek breeding. Tapi kalau misalkan buat akikahan ataupun buat hari raya kurban ataupun buat breeding lagi di kandang sobat-sobat semuanya insya Allah bisa. Kalau misalkan pengambilan banyak, harganya bisa relatif lebih murah lagi. Bahkan jauh lebih murah dibanding harga satuan. Nah, di sebelah sini juga ada sama ya. Kalau sebelah sini ada dari Prostexa, campur juga sih. Ada dari Prostexa, ada dari F1 Dorpe, ada dari F1 Awasi. Kalau dari bobot ini 40 kiloan. Usianya di 7 bulanan kalau sebelah sini. Kalau sebelah sini 7 bulanan udah di 50 kilo. Kalau sebelah sini 7 bulanan masih di angka 40 kilo. Jadi bebas sobat-sobat trans semuanya pengen yang 70 kilo usia 7 bulan, 50 kilo usia 7 bulan, atau 40 kilo usia 7 bulan. Ya. Kalau misalkan budget minim, kita ada sebelah sana lagi. Ya. Budget minim itu sekitar di bobotan 30 kiloan. Ini ada 2 ekor, 35 kiloan. Ada juga yang F1 Dorper bobotannya sama sih, hampir sama di 30 kiloan. 30 sampai 35 kiloan. Itu budget minim ya. Untuk harganya kita samakan aja ya di 60 ribuan aja. Makanya buat sobat-sobat terang semuanya yang minat untuk dombanya bisa langsung aja hubungi nomor yang sudah kami sematkan di kolom bio deskripsi kita gitu ya. Mungkin gitu aja ya sobat-sobat terang semuanya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita untuk mulai beternak domba. Ya.
contohnya ke domba-domba pedaging terlebih dahulu, ataupun dari domba konteks terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah berjalan nih, udah tahu cara penyuntikan, cara menangani domba yang sakit, demam, kemudian cara menangani domba yang mencret, baru ke domba-domba perbaikan genetik. Dimulai dari dorper, awasi, ataupun sup. Gitu ya. Itu mungkin sekedar saran dari saya aja untuk mulai ternak domba. Insya Allah kita akan sukses dengan mulai berternak domba. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuka wawasan dan juga pikiran kita untuk mulai berternak domba. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sobat-sobat ternak semuanya, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kanal Pusat Ternak.